thermal, sama satu lagi UV vis. Oke, yang ini mungkin nanti sedikit UV vis sama sedikit UV vis sama X-ray nanti untuk UTS. Insya Allah kita laksanakan Jumat ya. Tapi nanti modelnya masih seperti yang kemarin ya. Artinya nanti soal akan saya bagikan di grup, kemudian nanti Anda ya silahkan Anda mengerjakan. Ya pada dasarnya itu nanti buku terbuka begitu ya. Ya sebisa mungkin, seminimal mungkin jangan kerjasama lah gitu ya. Artinya itu juga demi penilaian kalian juga gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya, oke. Insya Allah ya, nanti jadi sekali lagi minggu depan, kalau saya kuat, nanti saya akan ke kelas. Kalau enggak, saya nanti akan tetap mengajar dari ruangan saya di laboratorium. Kemudian untuk minggu depan juga hari Senin itu kita libur. Kemudian hari Jumat rencana saya, ini baru rencana ya, bisa jadi juga hari Jumat nanti kita kuliah kalau memang materi belum selesai. Jadi hari Jumat kita mungkin bisa kuliah, bisa juga ujian. Nanti akan saya beri pengumuman via aja ya, via daring. Kemudian nanti bisa jadi kita kuliah, bisa jadi kita ujian gitu. UTS maksud saya. Oke. Baiklah kalau begitu sudah cukup pendahuluan dari saya. Berikutnya mari kita melaksanakan kuliah. Jadi kemarin itu ya penemuan sinar X itu ya. Jadi siapa namanya Ronsen itu dia tidak sengaja menemukan sinar X. Jadi dia sedang mempelajari tabung sinar katoda. Ya, tabung sinar katoda. Kemudian di sini ada plat ya, yang mana ini dihubungkan dengan sumber tegangan yang sangat besar ya. Kemudian ini dihubungkan lagi ke sini. Nah, ini di sini ada elektrodanya. Kemudian karena di sini ini muatannya negatif, maka elektronnya ini di sini jumlahnya banyak sekali, atau istilahnya itu tumpe-tumpe begitu ya. Kelihatan nggak sih ya? Oh, nggak kelihatan. Nah, ini di sini ya. Di bagian sini itu elektronnya itu banyak sekali. Banyak elektron ya, ini banyak elektron, sementara di sini itu miskin elektron, dikit aja ya, dikit elektron. Nah, maka ketika dia dinyalakan itu ternyata ada berkas sinar di sini ya. Di sini nanti akan ada berkas sinar, itu adalah berkas sinar katoda atau sinar katoda istilahnya ya. Nah, berkas sinar itu apa? Itu ternyata ada, ini tadi tabungnya di vakum ya, di udaranya diambil. Akibatnya karena tidak ada udara, elektron itu bisa berterbangan ke sini. Nah, itulah cahaya yang keluar itu sebenarnya adalah elektron yang loncat dari sini, dari daerah sini, dari 1 ke 2. Ya, jadi dia loncat dari 1 ke 2, itu kemudian menghasilkan berkas sinar yang namanya sinar katoda, dan itu tampak, sinarnya sinar tampak. Nah, Ronsen ketika mempelajari ini, itu dia tanpa sengaja, dia naruh di sini ada lemari, yang mana di lemarinya itu dia taruh film ya, film yang kemarin sudah saya tunjukkan. Kemudian dia di ruangan yang lain itu juga meletakkan film. Ya, di lemari juga dia taruh film yang mana ini jauh dari sinar katodanya. Kemudian dia sinar katodanya itu dia nyalakan. Nah, setelah dia nyalakan, kemudian dia itu menggunakan filmnya ini.
filmnya dia pakai, ini film A, ini film B, ya film A dan film B, maka kemudian dia pakai filmnya itu, kemudian dia cuci. Anehnya, film A itu ternyata hasilnya hitam semua. Ini hitam semua. Atau dia istilahnya terbakar. Sementara yang B itu hasilnya bagus, tidak apa-apa, artinya bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Dari sini kemudian si Ronson itu berasumsi ya, atau dia apa istilahnya, dari sini kemudian Ronson itu berasumsi ya, bahwasanya ada suatu cahaya lain ya, ada suatu cahaya lain yang keluar, yang mana itu bukan dari sinar katoda ya. Cahaya itu nggak nampak ya. Kalau cahaya sinar katoda tadi kan nampak, tapi cahaya ini nggak nampak dan dia punya daya tembus tinggi. Dan itu bisa diarahkan juga, kan? Dia arahnya ke arah sini, ke arah lemari ini. Cahaya itu yang tidak tampak itu menghitamkan film. Nah, itu kemudian dia bertanya-tanya, yang menghitamkan itu apa, gitu ya. Sinar apakah itu? Nah, dia nggak tahu. Kemudian dia memberikan namanya adalah sinar X. Karena memang X itu adalah istilahnya, kalau kita variabel yang tidak diketahui gitu ya. Misalkan ada cewek dapat bunga begitu dari penggemar yang tidak diketahui. Nah, itu kemudian kan dari siapa bunganya? Dari Mr. X. Nah, kan X-nya itu siapa? Kita kan nggak tahu. Nah, ini juga sama. Si Ronson itu juga nggak tahu ini sinarnya dari mana. Itu kemudian dia tahu bahwasanya itu adalah sinar X atau sinar yang belum diketahui. Nah, sinar X itu terjadi setelah itu kemudian dipelajari ya terkait sinar X ya. Kemudian diketahui bahwasanya di sini ini kan ada logam ya. Di plat yang kedua ini kan ada logam. Ini adalah logam, suatu logam. Kemudian dari sini ini kan elektron. Jadi sebenarnya logamnya itu dibombardir oleh elektron. Nah, ketika logam yang ada di sini itu ya, ketika logam yang ada di sini dibombardir oleh elektron, yang terjadi adalah ini logamnya ya, ini terdiri dari inti atom, kemudian di sini ada elektron, kemudian ada elektron juga, ada elektron lagi. Ini logamnya ya, ini kita anggap sebagai logam elektroda tadi. Kemudian ini ada elektron dalam jumlah banyak ya, elektron dalam jumlah banyak. Nah, elektron ini muatannya negatif, di sini juga muatannya negatif, maka negatif ketemu negatif akan tolak menolak. Akibatnya elektron yang datang dengan kecepatan tinggi itu akan mengalami yang namanya pengereman. Ya, dia nanti akan menjadi semakin lambat. Nah, karena dia semakin lambat, maka bersamaan dengan melambatnya elektron yang datang ini dia nanti akan melepaskan sinar X tadi. Sinar X. Yang mana ini sinar X yang karena perlambatan ini kemudian disebut sebagai apa kemarin? Bremsstrahlung. Bremsstrahlung. Nah, ini kemudian elektron yang sudah lambat ini dia nanti akan nabrak ke atomnya ini, tapi dia nanti akan kena ke elektron yang ada di kulit. Ini kan kalau kulit, ini kan kulit K, kemudian ini kulit L, dan ini kulit M. Di kulit K itu ada 2 elektron. Saat dia nabrak kulit K elektron yang pertama, elektron nanti akan terpental. Ini jadi ini saya datangkan ya. Kemudian nampak di sini nabrak, maka dia nanti akan terpental, yang satu ke sana,
yang satu katakanlah ke sini begitu ya. Akibatnya di sini kosong. Ya, akibatnya di sini kosong. Oh ya, kita namai dulu ini sebagai alfa dan ini sebagai beta. Oke, kita namai dulu ini alfa beta. Nah, nanti elektron yang ada di sini ya, elektron yang ada di sini itu nanti akan masuk ke dalam sini. Akibatnya sini kosong, karena sini kosong maka sini akan masuk ke sini. Nah, seterusnya begitu ya. Jadi ibarat kemarin kayak orang sholat kemudian di saf pertama, mohon maaf, dia kentut atau wudunya batal. Karena wudunya batal, maka sholatnya juga batal, maka dia akan keluar. Saf yang di belakang itu nanti akan mengisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat elektron ini turun dari bawah dari atas ke bawah, dari kulit L ke kulit K, maka ini nanti diikuti dengan pelepasan energi dalam bentuk cahaya. Ini juga nanti menghasilkan sinar X. Sinar X-nya karena dia berasal dari elektron alfa, maka nanti ini disebut sebagai sinar XK alfa. Elektronnya kan banyak, bisa jadi nanti dia setelah menabrak alfa, dia nabrak juga ke beta. Ya, jadi nanti dua lepas sekaligus hampir bersamaan. Nanti maka elektron di L dia akan turun menutup ke sini. Ini juga nanti akan menghasilkan K alfa, sementara yang di beta ini nanti akan menghasilkan sinar X beta, K beta. K itu maksudnya kulit K, kemudian dia beta. Nah, sehingga kalau di istilahnya di fraktogramnya begitu ya, itu maka nanti ini intensitasnya. Ya, maka sinar X itu nanti akan seperti ini. Ini yang pertama ke sini keluar itu adalah sinar X yang namanya tadi Bremsstrahlung. Ini adalah Bremsstrahlung atau sinar X yang keluar karena adanya Bremsstrahlung. Bahasa Jerman ya, ini G ya, bukan Bremsstrahlung. Ini nanti dia keluar seperti ini. Kemudian K alfa itu nanti dia akan tinggi seperti ini. Kemudian dia nanti ada Bremsstrahlung lagi, kemudian ada K beta. Ini lambda ya, sini lambda. Ya, jadi ini nanti K alfa. Kemudian ini ada K beta. Nah, untuk analisis X-ray itu yang digunakan adalah panjang gelombang dari K alfa. Nah, logam yang dipakai dari mana? Ya, ini tadi kan di elektroda sebelah sini, ini kan ada logam. Logamnya itu macam-macam. Kalau misalkan ini emas, ya, atau AU, itu nanti juga bisa menghasilkan sinar X. Kalau dia Fe, itu juga bisa menghasilkan sinar X. Tapi untuk analisis sinar X atau difraksi sinar X, umumnya yang digunakan logam itu adalah Cu atau tembaga. Alasannya mungkin karena relatif harganya murah ya, kalau dibandingkan emas gitu kan, emas itu kan harganya mahal, kemudian PT itu juga harganya mahal. Mungkin besi, tapi besi itu mudah sekali berkarat ya, sehingga susah ya. Maka yang paling sering digunakan sebagai sumber sinar alfa atau sinar X ya, itu adalah ini yang namanya istilahnya CuK alfa. CuK alfa. Ini maksudnya apa? Ini dia logam yang digunakan adalah Cu, kemudian K itu adalah maksudnya sinar X yang keluar dari elektron yang dari kulit K, yang mana itu alfa atau elektron yang nomor alfa.
Nah, sinar X ini yang dihasilkan itu nanti kalau kita lihat instrumentasinya ya. Mana dia sebentar. Ada nggak? Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Ini nanti dari sini, ini kan, ini tadi, apa tadi, sebentar, bisa nggak sih ini di urak-urak? Ini home, comment, nah ini dia. Pensil kali. Nah, ini ya, ini kan tadi bisa, mana tadi? Ini tadi bisa AU, aduh, kok nggak bisa ya. Oke, ini tadi logamnya di sini bisa jadi dia AU atau mungkin FE atau mungkin CU. Ini tapi yang utamanya adalah CU. Nah, nanti yang diambil itu adalah CUK alfa. Nah, itu nanti dia akan dilewatkan pada suatu slit atau slit itu adalah celah sempit ya, supaya dia bisa terarah. Ini sebenarnya nyalanya seperti lampu biasa, nyalanya ke segala arah, tapi nanti dilewatkan pada suatu slit. Nah, di slitnya itu nanti dia menabrak kepada suatu kristal ya atau padatan. Nah, nanti padatan itu akan menghasilkan pola-pola seperti ini. Ya, dia nanti akan menghasilkan pola-pola seperti ini. Nah, prinsip kerjanya seperti itu ya. Jadi cahaya sinar X dilewatkan pada celah sempit. Celah sempitnya nanti menabrak kepada suatu padatan. Kemudian padatan itu akan sinar X-nya nanti akan istilahnya didifraksikan. Ini ya, difraksi atau istilahnya mungkin dihamburkan. Ya, dihamburkan. Nah, ketika dihamburkan, dia nanti akan membentuk yang seperti ini atau dia nanti akan membentuk pola. Yang mana polanya itu ciri atau karakteristik, ya. Polanya itu ciri atau karakteristik. Kalau ciri itu gimana? Jadi misalkan ada orang yang suka sekali misalkan pakai jaketnya Dilan gitu ya. Jadi kita langsung ciri ya. Oh, si A itu suka pakai jaketnya Dilan gitu. Atau misalkan ada cewek dia pakai jilbab yang modelnya itu apa? Mungkin yang selalu pakai yang harus pink begitu. Nah, itu cewek B itu dia cirinya adalah dia apa? Jilbabnya selalu pink atau mungkin dari parfumnya dan lain-lain. Nah, pola yang dibentuk itu ternyata ciri. Ini misalkan katakanlah saya buat NaCl, maka nanti dia punya pola tersendiri. Kalau NaCl saya ganti KCl, polanya beda. Polanya beda. Ya, pola difraksinya nanti beda. Kemudian kalau misalkan saya ganti MgSO4 misalkan, nanti pola yang dibentuk beda lagi. Ya. Nah, itu kemudian dipelajari oleh para ilmuwan. Kemudian mereka pelajari, oh ini pola untuk NaCl, ini pola untuk MgSO4, ini pola untuk KCl. Sehingga kalau misalkan kita punya suatu logam, suatu kristal yang kita nggak tahu itu apa, kemudian kita masukkan ke sinar X, kemudian kita lihat polanya seperti apa, kemudian kita cocokkan dengan database, oh ternyata dia cocok dengan NaCl, maka kita bisa tahu ini adalah NaCl. Nah, gitu ya. Itu karakterisasi awalnya seperti itu. Pola difraksi yang dibentuk itu ciri atau karakteristik atau memiliki ciri tertentu. Nah, untuk yang lebih dalamnya ya kemudian para ahli itu kemudian dia nggak puas kalau cuma melihat ini secara kualitatif ya. Oh, ini polanya seperti ini berarti NaCl, ini berarti KCl. Nah, ini nanti ya apabila dia difraksikan mana ya? Ada nggak ya? Oke. Sebelum kita masuk ke sini, oh mungkin di instrumentasi ya.
Sebentar, tak carikan dulu. Oh, nggak ada ya. Apa ya di sana tadi ya? Bentar. Oh, atau di buku. Oh ya, di bukunya Pak Agus Terjagli. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi, ketika ini ada sinar X datang, oh tak perbesar dulu aja. Ini view, zoomnya mana zoom? Zoom. Ini kita zoom in lagi, zoom in lagi. Oke. Nah, ini kita select hand. Oke. Nah, ini ya. Jadi sinar X-nya tadi datang dari slit tadi ya. Sinar X, sumber sinar X di sini, kemudian ada slit, dia nanti lewat. Nah, filmnya itu nanti dibuat di sekitarnya ini. Kemudian filmnya itu nanti nabrak ke sampel. Setelah ditabrak, nanti akibatnya terbentuklah garis-garis seperti ini. Ya, ini garis-garis seperti ini, yang menunjukkan garis-garisnya itu membentuk pola. Ya, garis-garisnya itu membentuk pola. Tapi ini kan model lama ya, model lama. Jadi kalau model lama itu nanti dihasilkan film ya, film seperti ini ya, yang mana filmnya itu nanti terdiri dari berupa garis-garis. Ini ada garis, ada garis, ada garis. Nah, mungkin nanti ini karena dia pusatnya ya, nanti dia ada garis, ada garis, ada garis. Ini warnanya hitam, ada yang ya warnanya itu hitam banget, ya. Ada yang warnanya hitam banget, ada yang agak hitam, ada yang tipis-tipis aja, ada ini yang hitam banget juga. Nah, kembali ke cerita kemarin ya. Jadi kalau kita lihat garis-garis gini kan, opo, ya, garis-garis ora cetha gitu ya. Itu menghasilkan duit apa gitu ya, fungsinya buat apa pelajari kayak gitu, fungsinya buat apa gitu ya. Saya yakin juga Anda juga mungkin akan berpikiran ya, sebenarnya saya di kuliah di kimia saja nih nanti mau ngapain gitu ya, nanti saya bisa dapat apa gitu, ngapain sih mempelajari kayak gini, atom-atom kok dipelajari gitu ya. Nah itu mungkin ya, jadi bedanya kita dengan orang sana ya, orang luar begitu ya. Dia melihat adanya garis-garis ini, dia melihat adanya suatu pattern atau pola begitu. Nah, beda ya gabutnya orang luar itu dengan kita begitu ya. Maksudnya orang pintar ya, lebih tepatnya orang yang pintar dengan kita-kita yang kurang-kurang pinter ini, itu beda ya gabutnya ya. Kalau kita kan gabut itu ya di rumah ya, atau mungkin di kos, gitaran, nonton Netflix, nonton Disney, nonton Korea, dengerin rebahan ya toh. Anak-anak milenial itu kan sukanya tuh rebahan. Waduh. Apa gaya magnet kasur itu tinggi sekali sehingga mau bangun aja susah begitu. Terus kemudian tiktokan, ya toh gabutnya itu kan gitu, tiktokan, nanti goyang-goyang apa kayak macam-macam itu ya, atau mungkin nanti main game Mobile Legend begitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang memiliki kelebihan khusus begitu ya. Gabutnya itu
nggak kok dolanan kayak gitu. Tapi dia gabutnya itu kemudian dia mempelajari. Ini sebenarnya garis-garis ini tuh maknanya apa. Oke, di film seperti ini ya. Nah, tapi kalau yang zaman modern, film ini kemudian sudah diganti oleh detektor. Sehingga nanti dihasilkan suatu pola difraksi. Ya, suatu pola difraksi nanti dia didapatkan seperti ini. Nah, ini yang tebel banget seperti ini, itu nanti dia berarti intensitasnya tinggi seperti ini. Kemudian yang tipis-tipis aja, itu berarti intensitasnya rendah. Kemudian yang ini yang rodok kandel, nah ini dia nanti berarti intensitasnya segini. Kemudian sampai di sini, ketemu yang sini, nah ini mungkin nanti kurang lebih begini. Nah ini nanti di sini, ini kan tebel. Nah kalau tebel berarti dia intensitasnya tinggi. Kemudian nanti di sini ada yang ini tipis, dia nanti begini. Nah ini pola difraksi sinar X-nya itu nanti seperti itu. Ini ya di bukunya Pak siapa mau Pak Agus tadi ya. Nah ini ya di buku. Nah ini kan model lama. Dia pakainya apa? Pakai film. Nah, film itu kemudian diganti oleh detektor. Ya, detektor itu kemudian nanti menghasilkan ini. Nah, seperti ini. Ini tadi jika dia hitam banget, ini tidak terlalu hitam, ini rodok hitam, dan ini tidak terlalu hitam. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi balik lagi ke gabut tadi. Orang yang gabut tadi itu dia nggak puas dengan itu ya. Dia kemudian mencari ini sebenarnya ada pola apa di sini gitu ya. Nah, itulah kemudian nanti masuk ke ini tadi. Apa namanya? Dipelajari bahwasanya ternyata kenapa kok dia bisa membentuk pola-pola seperti itu? Ini kemudian si Bragg ini itu menemukan adanya hubungan antara datangnya sinar ini dengan sudut yang dibentuk oleh sinar X tadi. Nah, Anda kalau membuat ini itu ya, jadi ini kan kristalnya yang kita analisis ya. Ini ada kristal terdiri dari atom-atom ya, terdiri dari atom-atom. Kemudian atom-atom itu nanti membentuk yang namanya bidang. Ya, dia itu nanti membentuk yang namanya bidang. Karena CuK alfa itu lambdanya itu kecil, maka dia bisa nembus ke dalam si kristal tadi. Ketika dia datang di baris pertama, ya, ketika dia datang di baris pertama, dia nanti nabrak, kemudian dia balik lagi ke sini. Kemudian kan sinarnya nggak cuma satu ya, tapi nanti ada beberapa. Nah, yang sinar yang kedua datang masuk ke bidang berikutnya, kemudian dipantulkan pula. Nah, saya gambarkan lagi. Ini tadi ya, ini berarti ada titik-titik dengan jarak yang sama. Ini juga ada titik-titik dengan jarak yang sama. Kemudian sinar datang, ya, ini dipantulkan. Kemudian ada sinar datang lagi karena dia panjang gelombangnya itu cukup kecil, maka dia bisa datang atau dia bisa nembus sampai ke bidang yang berikutnya, kemudian ini juga akan dipantulkan. Nah, ini nanti ya ketika Anda menggambar, ini nanti pastikan bahwasanya ini sudut yang dibentuk adalah sebesar 90 derajat. Ini harus 90 derajat. Ini juga 90 derajat.
Ya, jadi gabutnya orang pintar tadi itu ya, dia mencari ini hubungannya apa, terus dia coba membuat gambar-gambar sendiri. Ya, ini dia anggap atom-atom di kristal itu sebagai bidang, kemudian dia tabrakkan begini. Nah, ini kemudian jarak antara atom bidang atas dengan bidang bawah ini dia sebut sebagai D. Oke, ini juga kita bisa garis begini ya, D. Nah, kemudian sudut yang dibentuk ini adalah namanya alfa. Theta, sorry kok. Alfa, theta. Ya, ini adalah theta. Maka kita bisa tahu bahwasannya sin theta, ya, mau. Aku kok rodok lali. Nah, ini ya, AC ya dibagi dengan D, AC ini kita orang ada apa? AC kalau dibandingkan dengan D, ini kan D ya, itu akan sama dengan sin theta. Oke, sekali lagi AC dibandingkan dengan D itu akan sama dengan sin theta. Berhubung AC dengan AB ya, atau ini ya, AC sama dengan D dikali sin theta. Ya, maka untuk ACB itu adalah N lambda, maka N lambda sama dengan 2D sin theta. Paham nggak kira-kira ini? AC dibandingkan dengan D itu adalah sin theta. Maka kita bisa tulis ulang AC ya, AC itu sama dengan D sin theta. Oke. Karena ACB itu sama dengan N lambda, maka N lambda sama dengan ACB itu kan ya ACB itu sama dengan N lambda, maka N lambda sama dengan 2D sin theta. Karena ini kan D sin theta, sini juga D sin theta, berarti ACB adalah 2D sin theta. Nah, kemudian ini ya apa namanya? Kenapa kok kemudian ACB itu adalah N lambda dengan N-nya itu 1, 2, 3, 4. Atau bilangan integer. Jadi kalian itu perlu tahu dulu ya bahwasanya yang namanya gelombang itu bisa saling berinterferensi. Interferensinya itu bisa dua. Kalau nggak salah, saya pernah bahas ini di teori atom yang menganggap sebagai gelombang. Jadi gelombang itu sekali lagi bisa saling berinterferensi atau bisa saling mengganggu. Nah, saling mengganggunya itu bisa saling menguatkan atau bisa juga saling meniadakan. Ya, jika kita punya ada dua gelombang, ya, yang pertama seperti ini, kemudian yang kedua adalah seperti ini. Ini yang satu ke atas, yang satu ke bawah, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Ini hasilnya adalah tidak ada gelombang. Nah, ini adalah interferensi saling meniadakan. Ya, ini dia namanya saling meniadakan. Meniadakan. Interaksi yang kedua itu bisa jadi dia itu sefase. Ini tadi tidak sefase ya. Kalau sefase itu apabila ada gelombang yang satu naik, yang satu turun. Kemudian ini dia yang satu naik juga, yang satu turun. Maka nanti hasilnya adalah dihasilkan gelombang dengan intensitas yang lebih tinggi. Ya, ini sekali lagi ya, naik, yang ini turun dia naik. Tidak dihasilkan gelombang apa-apa.
sebaliknya di sini yang satu naik, satu turun, dihasilkan gelombang dengan intensitas yang lebih tinggi. Atau ini ya, tinggi ini itu adalah 2 kalinya ini, karena ini memang 2 gelombang. Nah, yang terjadi di difraksi sinar X itu kurang lebih sama. Jadi ini nanti di sini ada gelombang datang, harus mantuk sini set. Nah, terus kemudian nanti kan dipantulkan. Nah, ini ya, siapa namanya? Ini nanti gelombang yang sini juga sama. Ini naik, saya buat naik ya. Ini turun, saya buat turun. Naik juga ikut naik, turun ikut turun, naik. Kemudian turunnya di sini set. Nah, ini di sini dia naik ya. Ini naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, yang di sini ya, itu nilainya harus sama dengan N lambda. Di mana N itu harus nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, ini harus bilangan integer. Kenapa kok integer? Kita coba ya. Jika n-nya sama dengan 1, n lambda, 1 panjang gelombang, itu kan 1 kali naik, 1 kali turun. Kalau dia setengah lambda, ya, kalau setengah lambda itu berarti dia naik tok atau turun tok. Tapi kalau dia 1 lambda, naik 1, turun 1. Nah, ini maka ini kan naik turun ini, dan nah ini dia kalau 1 gelombang itu berarti dia turun 1, kemudian naik 1. Nah, nanti kemudian dia naik lagi gitu. Itu ya. Nah, apa namanya? Itulah sebabnya kenapa kok n lambda itu harus, katakanlah dia n-nya sama dengan 2. Berarti dia nanti turun naik, turun naik, turun naik, nanti ketemu lagi. Nah, kalau misalkan ini dipenuhi n lambda sama dengan 1, 2, 3, 4, maka nanti di fraksi itu nanti akan membentuk seperti ini atau puncak yang terang. Ya, atau intensitasnya tinggi. Nah, apabila ini itu hanya setengah, ya, apabila ini hanya setengah atau dia berupa bilangan desimal, maka nanti akibatnya adalah di sini gelombangnya menjadi tidak sefase. Ketika gelombangnya tidak sefase, maka nanti dihasilkan yang di bagian sini. Ya, nanti akan di bagian sini. Nah, itu adalah prosesnya. Nah, dari sini kemudian nanti kita bisa mendapatkan ya dari persamaan n lambda sama dengan 2D sin theta, itu kita dapat harga D-nya. Jadi sin theta-nya itu nanti kita bisa tahu ya dari hasilnya. Oke, mungkin tak carikan jurnal aja ya. Tak carikan jurnal yang ada membahas tentang tak carikan dulu my office PDF. Nah, mungkin ini kali. Oke, preparation and characterization. Oke, ada XRD-nya nggak nih? Oh, nggak ada XRD-nya. View zoom fit. Orang yang nge-share ini. Dia begini genetik.
ora ono meneh. Ntar ya, tak carikan dulu ya. Jurnal tentang apa ya? Nah, ini mungkin. Nah, ini dia. Jadi tetanya itu udah ada di sini ya. Ini tetanya, sorry, ini 2 teta. 2 teta. Jadi kalau misalkan ada puncak di sini, ini di sekitar 11, maka 2 tetanya itu kan di sekitar 11. Maka tetanya itu adalah nilainya 11 bagi 2 adalah 5. Ya, jadi ini teta ini itu kalau di sini kan dia ini nilai 2 teta. Maka tetanya itu adalah setengahnya. D-nya itu nanti mau kita cari, N-nya itu harus bilangan bulat, bisa jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi biasanya kita pakai 1. Lambdanya itu adalah lambda CUK alfa. Tak kasihkan juga anu aja ya, XRD untuk hasil XRD untuk hasil anu aja ya, tesisnya saya saja ya tentang anu apa tesis. Anda oh, ini sudah dalam bentuk tesis ya. Datanya taruh di mana ya? Saya kok lupa. Oh, ini data. XRD. Wah, kayak gini ya. Mungkin ada ya. Nah, ini ya. Jadi apa? Dari X-ray-nya itu nanti diketahui bahwasanya targetnya itu X-ray-nya itu yang dipakai adalah CU, kemudian slitnya itu atau celahnya itu sebesar ini. Kemudian karena dia CU kita tahu bahwasanya mana yang nggak ada tulisannya ya. CUK alfa itu panjang gelombangnya berapa begitu. Ini dengan voltage-nya 40 kV dan juga current-nya 30 miliampere. Bentar, scan range, sampling pitch. Ada ya, kita tak cari lagi. Tapi yang jelas itu tadi ya, nanti dari alatnya itu sudah diketahui ya berapa harga nilai dari oh ini enggak. Intinya nanti dari alatnya itu sudah diketahui. Oke, ini coba kita lihat dulu ya. Dapat tahu ada di sini. Oh, tidak ada. Ya, sekali lagi nanti diketahui ya dari hasil pengukuran itu nanti kita akan tahu berapa harga ini berapa harga lambdanya untuk CUK alfa itu lambdanya berapa atau mungkin kita cari di internet aja kali ya, kita cari di internet. Oh, kok nggak mau? Oh, harus yang lain berarti.
CU ke alfa. CU ke malah hang. Oke. K alfa lambda. Nah, ini CU ke alfa. Ini ada nggak sih harganya? Nah, ini ya. CU ke alfa itu kurang lebih panjang gelombangnya adalah 4,0784 angstrom. Ya. Jadi nanti di sini n lambda, ini kita n sama dengan 1, lambdanya itu tadi, kemudian 2D sin theta, tetanya kita sudah tahu, maka dari persamaan ini kita bisa menemukan harga D-nya. Ya, kita nanti bisa menemukan harga D atau jarak antar bidangnya. Lah, kalau sudah ketemu jarak antar bidangnya, nanti, nah D itu nanti bisa macam-macam ya. Jadi ini bisa D1 kalau dia seperti ini. Jadi ini dan ini itu adalah D1. Kemudian kalau ini dan sini itu D2 dan seterusnya. Nah, dari D ini kemudian nanti kita bisa menentukan kristal itu juga macam-macam ya bentuknya ya. Jadi ada yang dia itu kalau A sama dengan B sama dengan C, ya ini A sama dengan B sama dengan C, itu dia adalah suatu kubus jika alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Alfanya ini ya, alfa ini, betanya, dan gammanya adalah 90 derajat, itu disebut sebagai kubus. Nah, nanti bentuknya macam-macam ya, ada tetragonal, itu jika A sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Tetragonal itu kayak apa? Ini tetragonal. Nah ini ya, A sama dengan B, ini A sama dengan B, tapi C-nya itu lebih panjang. Kemudian alfa sama dengan beta sama dengan gamma 90 derajat. Ya, jadi ini tadi sudutnya yang dibentuk itu juga sama-sama 90 derajat. Kemudian nanti ini kita tahu ya, nanti dari sini ada kubik atau mungkin tetragonal atau heksagonal, rombohedral, ortorombik, monoklinik, triklinik, dan lain-lain. Nah, itu nanti kita jadi tahu strukturnya. Nah, kemudian berdasarkan harga D itu, nanti kita bisa mengukur berapa HKL-nya. Atau HKL itu adalah indeks Miller-nya. Kemarin sudah saya beri tugas ya. Kemarin sudah saya beri tugas. Itu ada di sebelah sini kalau nggak salah. Tugasnya ada di sini. Nah ini ya, tentukan indeks Miller jika A-nya itu tidak terhingga, B-nya sepertiga B, dan C-nya itu sama dengan 1. Nah kalau seperti ini sebenarnya, oke kita perkecil aja kali ya. Untuk alfa, untuk A, ya, untuk A itu tidak hingga, ya, untuk A tidak hingga, kemudian B-nya tadi pirono? B-nya itu sepertiga B dan C-nya 1. B-nya sama dengan sepertiga, kemudian C-nya sama dengan 1, maka indeks Miller-nya adalah, ini nanti kita seperkan ya, ini seper tidak hingga,
B-nya itu nanti ini 1/3, kemudian ini juga 1/1. 1 per tak hingga itu adalah 0, 1/1/3 itu adalah 3, 1/1 itu adalah 1. Jadi bidang yang dibentuk itu adalah 0, 3, 1. Kemudian tugas yang lain misalkan ABC, ya, ABC misalkan. Jika dia ABC, A-nya nilainya 1, B-nya nilainya 1, C-nya juga nilainya 1. Ini nanti kita seperkan 1/1, ini juga 1/1, ini juga 1/1. Maka nanti didapatkan bahwasannya HKL-nya ya, ini HKL. Ini adalah 1, 1, dan 1. Satu lagi ya, dari tugasnya ya. Misalkan ini, min 1/4 A, setengah B, dan 3. Ini tadi HKL ya. Min 1/4 A, 1/4 A, kemudian ini mau setengah B dan 3. Setengah B dan 3C. Ini nanti kita seperkan ya. Kita seperkan. Seperkan itu apa maksudnya? Kita jadikan 1/, gitu ya. Ini jadi 1 dibagi min 1/4. Ini 1 dibagi setengah. Yang ini 1 dibagi dengan 3. Kemudian kalau kita bagikan ini berarti min 4. Kemudian ini 2. Dan ini ini naik sini ya. 1 bagi 3 ini berarti juga 1/3. Nah, tapi indeks Miller itu harus bilangan bulat. Ya. Maka supaya dia jadi bulat, ini 1/3-nya harus kita kali 3. Kalau 1/3-nya kita kali 3, maka yang ini juga harus kita kali 3. Maka ini kalau 1/3 kali 3, ini semuanya ya. Ini semuanya kita kali 3. Maka ini nanti 1/3 kali 3 jadi 1. 2 kali 3 sama dengan berapa? 2 kali 3. Halo? Ini mendengarkan enggak ya ini ya? 2 kali 3 berapa? 6, Pak. Oh, 6. Oke. Min 4 kali 3. Min 4. Min 12. Min 12 ya. Ya, matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Nah, kan gitu. Jadi ini ya, min 12, 6, dan 1. Berikutnya, misalkan kita ambil, apa? Misalkan yang ini, 2/3A. 2/3A. Kemudian B-nya tak hingga ya. B-nya tak hingga. Oke. Ini tak hingga B. Kemudian ini 1/6C. 1/6C. Ini tadi HKL-nya ya. Ini HKL. Ini maka kita seperkan 1 dibagi 2/3. Ini 1 dibagi tak hingga. Kemudian ini 1
dibagi 1/6. Maka nanti dia HKL-nya itu adalah atau bidangnya itu adalah ini berarti 3/2. Kemudian ini 0 dan ini 6. Nah, tapi ini kan bilangan ganjil ya. Ini harus dalam bilangan genap. Maka ini bukan HKL-nya. HKL-nya adalah ini harus kita kali 2 supaya dia bisa jadi genap. Maka dia indeksnya adalah 3, 0, dan 12. Nah, begitu ya untuk pencarian HKL yang tugas kemarin itu. Nah, tapi kalau kita kembalikan lagi ke sini, nanti ya siapa namanya peneliti itu nanti akan mencari harga D-nya, harganya D-nya kan udah ketemu. Nah, terus kemudian nanti harga D HKL ini itu dicobai satu-satu ya, bayangkan ya. Jadi ilmuwan zaman dulu itu dia nyobain satu-satu. Kalau ketemu harga D-nya misalkan 3 angstrom, dia masukkan satu-satu nilainya. Oh, dia coba dulu ya. Jadi kan tadi harga ABC itu kan bisa A sama dengan B sama dengan C. Atau A sama dengan B tidak sama dengan C. Heksagonal A sama dengan B tidak sama dengan C, dan seterusnya. Itu kalian tahu ya, zaman dulu ilmuwan itu nyobain satu-satu. Kalau udah ketemu harga D-nya, maka dimasukkan satu-satu. Ini kalau misalkan hanya satu, K-nya 1, alfanya A-nya 1, itu ketemu nggak nilainya ini. Kalau nggak ketemu, diganti. Kalau ini 1, ini 2, ini 3, gitu. Wah, itu ya, jadi sekali lagi gabutnya orang pinter dengan gabutnya kita itu rodok beda ya. Jadi apa? Atau kalau anak-anak sekarang mungkin ya, kalau di YouTube itu apa Jerome itu ya, Jerome Pauline itu ya, apa namanya, dia bikin, tapi ya kita lihat-lihat kontennya saya itu ya isinya mangan-mangan, jalan-jalan gitu aja, tapi dia kan basicnya dia matematika ya, jadi dia suka juga kontennya itu beberapa misalkan bahas-bahas soal, terus kemudian dia mengerjakan persamaan-persamaan matematika, yang mana itu viewersnya pasti dikit ya. Giliran mukbang makan-makan, wah viewersnya 1 juta, 2 juta begitu. Ya memang itu tadi ya, memang mungkin matematika tidak menyenangkan, bukan itu tadi ya. Nah itu tadi ya, jadi si para ilmuwan itu dulu kemudian nyobain harga HKL itu satu-satu supaya bisa ketemu harga D yang sesuai. Nah dari sini kemudian nanti XRD itu sebenarnya ada database-nya ya. Database-nya itu nanti namanya GCPDS. GCPDS. Nah, dari data GCPDS ini, para ilmuwan itu sudah mengukur berbagai macam harga ABC, HKL dari berbagai macam kristal. Apa kita coba cari aja ya. Oke. GCPDS. GCPDS. Database. Database. GC, oh salah ya, salah tulis. GCPDS. Nah ini dia. Nah ini ya, jadi sebenarnya International Center for Diffraction Data. Jadi para ahli di seluruh dunia itu sudah membuat semacam database. Kalau NaCl itu ABC-nya sekian, HKL-nya sekian. Kalau KCl itu ABC-nya sekian, HKL-nya sekian.
kita yang tahun 2022 ini tinggal ngambil aja begitu ya. Hampir semua kristal itu sudah ada database-nya itu sudah ada, nanti kita tinggal mengambil saja. Sehingga apabila Anda nanti mengerjakan skripsi, kemudian menggunakan XRD, kemudian nanti Anda keluar data seperti ini ya, maka kemudian nanti Anda tinggal mencari GCPDS. Misalkan Kaolin ya, maka nanti Anda cari database GCPDS Kaolin. Nanti Anda cocokkan apakah HKL-nya sama atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu cara salah satu cara untuk menganalisis atau mengkarakteristik senyawaan organik dengan menggunakan X-ray atau sinar X. Yang mana ini memang standar ya untuk di kimia anorganik itu standarnya biasanya kalau synthesis and characterization, apalagi apabila Anda dari S1 kimia itu dia itu terdiri dari XRD biasanya ya, XRD, kemudian ada juga IR begitu ya, kadang juga UV. Kalau mau agak mahal dikit biayanya yaitu menggunakan termografi metrik atau mungkin DTA ya, atau differential thermal analysis. Nah itu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya harap mungkin saya ngajarnya lompat-lompat ya, jadi mungkin tapi saya harap Anda bisa memahami memahami apa yang saya ajarkan begitu. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan enggak? Mohon maaf saya dari tadi kok ngomong terus. Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, itu ya. Jadi ini X-ray-nya dari saya cukup. Oke. Nah, itu ya. Jadi salah satu cara ya untuk mengetahui atau untuk mengkarakteristik kemarin kan kita sudah pelajari TGA, DTA juga sudah dengan dalam bentuk tugas, terus kemudian UV kemarin kita pelajari UV, kemudian hari ini kita belajarnya X-ray ya. Nanti insya Allah ke depan saya bahas sedikit tentang XRF, itu dia kurang lebih sama ya seperti XRD, jadi dia seperti difraksi, tapi dia tidak didifraksikan, tapi dia unsurnya itu dipendarkan, sehingga nanti dengan menggunakan XRF itu kita tahu pada suatu kristal itu terdiri dari unsur apa saja. Tapi nanti insya Allah ke pertemuan berikutnya. Kemudian nanti saya juga kita akan mempelajari satu lagi, itu adalah surface analyzer. Jadi bagaimana kemudian kita menjelaskan tentang permukaan suatu material, karena material itu kan juga salah satu fungsinya ada di permukaannya. Ini hari ini pertemuan ke-12, ini kita ujian kuliah sampai tanggal 27 ya kalau nggak salah ya. Ini nanti insya Allah tanggal 16 kita tanggal merah, tanggal 20 kita UTS. Nah, ini mungkin nanti tanggal 27 saya akan menjelaskan tentang yang namanya analisis surface atau surface area analyzer. Oke, apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup berarti saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.